Inilah awal dari sebuah berita besar di akhir zaman. Inilah awal bagi sebuah penaklukan besar di akhir zaman, bahwa Palestina dijajah. Ini kita sudah sama-sama tahu. Hitungannya pun sudah hitungan sekian puluh tahun. Akan tetapi kaum muslimin, bahwa Masjidil Aqsa dirampas dengan terang-terangan, ini jawaban hadis Nabi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah memulai pernyataannya bahwa Masjidil Aqsa akan dibebaskan nanti di akhir zaman. Tanah suci di Masjidil Aqsa bukan milik satu kelompok, akan tetapi dia adalah milik umat Islam seluruh dunia. Ini adalah tanah wakaf milik umat Islam seluruh dunia. Satu jengkal saja tanah umat Islam ini dijajah. Satu jengkal saja tanah umat Islam ini dirampok, dirampas. Wajib hukumnya bagi umat Islam tempatan membebaskan tanah itu. Jika tidak dilakukan, dia berdosa. Apabila penduduk tempatan tidak mampu melakukannya, maka kewajiban melebar dan meluas. Wajib hukumnya bagi umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia memerdekakan Masjidil Aqsa dan tanah Islam yang terjajah di Palestina. Kewajiban ini melebar dan terus melebar, tidak berhenti sampai Masjidil Aqsa dibebaskan. Kata Rasulullah SAW, kalian nanti akan menyaksikan pembebasan Masjidil Aqsa. Yang pertama di tangan Umar bin Khattab, yang kedua di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, dan yang ketiga insyaallah soon, very very soon. Sangat dekat sekali. Syaratnya harus Al-Aqsa yang dicaplok, harus Al-Aqsa yang dijajah. Kalau Palestina yang dijajah, belum bergerak kita semua. Tapi kalau Al-Aqsa yang dirampok, Al-Aqsa yang dirampas, yang marah bukan hanya orang-orang beriman sedunia. Yang marah bukan hanya orang Islam, kaum muslimin, muslimat sedunia, tapi kaum Kristian juga marah. Yahudi-Yahudi yang bukan komunitas Zionis juga akan marah. Dan ini akan menjadikan posisi Amerika serta Yahudi Zionis akan terkucil, semakin dibenci, dan ini adalah awal kehancuran mereka. Toh setelah Al-Aqsa mereka jajah, kamu akan menaklukkan Al-Aqsa. Kamu akan menaklukkan Al-Aqsa. Sehingga subhanallah, semula saya berpikir macam mana caranya. Ini Rasulullah bersabda, kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Rum nanti di akhir zaman. Rum yang dimaksud oleh para ulama ahli hadis adalah Amerika dan Eropa. Kamu akan melakukan perjanjian damai. Jika ada ungkapan perjanjian damai, maknanya ada perkelahian, ada perseteruan, ada perang, ada kegaduhan, konfrontasi antara umat Islam dengan Rum terlebih dahulu. Dan kaum muslimin, pengumuman ini menjadikan umat Islam satu bumi ini dipersatukan. Erdogan mengumumkan, Masjidil Aqsa adalah ambang batas kesabaran kami umat Islam. Jika Anda tidak menghentikan manuver-manuver Anda yang berkaitan dengan Al-Aqsa ini, kami akan melakukan sebuah gerakan yang akan Anda saksikan, yang kelak akan Anda sesali. Kaum muslimin yang kami muliakan, pernyataan Erdogan ini bukan pepesan kosong, sebab pernyataan ini bersambung betul dengan ayat Allah dalam Al-Quran Al-Isra, bahwa pada akhirnya Israel, pada akhirnya Yahudi, pada akhirnya bangsa kera dan babi ini akan kembali terusir hina dari Palestina di akhir zaman. Syaratnya apabila mereka menjajah Al-Aqsa.
Palestina sekarang hanya punya 22% saja lagi daripada wilayah yang masih dikuasainya. 78% sudah dijajah secara total oleh bangsa kera dan babi. Keistimewaan tentang Palestina sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidaklah berbicara dengan mulut. Rasulullah tidak berbicara menurut fikiran. Rasulullah tidak berbicara menurut insting dan perasaan. Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dilafazkannya tidak ada dari dirinya, tetapi dari wahyu yang ditiupkan, yang diwahyukan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Palestina di akhir zaman akan menjadi bumi jihad terbaik di akhir zaman. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini? Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin li'aduwwihim qahirin." Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang tampil berperang melawan musuh-musuhnya terang-terangan. Mereka tidak akan bisa dikalahkan dan mereka tidak akan pernah menyerah. Wala yadurruhum 'ala man khalafahum. Tidak sedikit pun upaya-upaya musuh ngapain juga ke mereka, memudaratkan mereka, kecuali hanya segelintir kecil rasa musibah yang tidak berarti bagi mereka. Masya Allah. Kemudian hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik, sampai keputusan Allah datang. Apa keputusan Allah? Allah akan menangkan. Apa keputusan Allah? Allah akan tegakkan khilafah pada masa itu insyaallah taala. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ainahum? Wahai Rasulullah, di manakah mereka? Qal, Rasulullah menjawab, bi Baitil Maqdis. Mereka adalah di Baitul Maqdis. Masyaallah. Rasul menjamin kelompok yang tidak pernah menyerah, kelompok yang tidak pernah mundur, kelompok yang tidak pernah terkalahkan, kelompok yang tidak pernah berhenti dan akan selalu menghinakan musuh-musuhnya, akan selalu membuat kalah dan malu musuh-musuhnya, adanya di Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik tempat berjihad di akhir zaman mereka adalah di Syam. Sebaik-baik tempat berjihad di akhir zaman adalah di Syam. Kaum muslimin yang kami muliakan, berikutnya yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya Palestina akan menjadi tempat tegaknya khilafah Islam di akhir zaman. Masya Allah. Ibarat Ibnu Hawalah Al-Azdi ketika di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalian nanti akan kembali pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Lalu para sahabat ternyata betul pulang dalam keadaan pucat. Pucat karena nggak membawa apa-apa. Mereka kelaparan. Lalu Nabi mendoakan mereka dengan doa yang panjang. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Ibnu Hawalah, dengarin baik-baik ya. Jika engkau nanti mulai melihat khilafah Islamiyah nanti muncul di Baitul Maqdis, jika engkau menyaksikan kelak khilafah Islamiyah nanti muncul di Baitul Maqdis, hai Ibnu Hawalah, segeralah engkau datang berbondong-bondong ke sana. Ini sebelum Imam Mahdi keluar. Berarti akan muncul terlebih dahulu kekhalifahan sebelum Imam Mahdi. Hanya saja kekhalifahan itu belum lagi kekhalifahan yang ala minhajin nubuwah. Karena kekhalifahan ala minhajin nubuwah di masa Imam Mahdi. Sekarang coba lihat Suriah, pejuang-pejuang yang ada di negeri Syam, semuanya meneriakkan menuju hayya 'alal khilafah, hayya 'alal khilafah, hayya 'alal khilafah. Kalimat ini sangat alergi sekarang ini. Orang-orang kafir satu bumi mendengarnya. Bahkan orang-orang munafik pun sudah ikut-ikutan alergi mendengarnya. Bahkan sudah ada seruan-seruan anti khilafah, anti khilafah. Kaum muslimin, Bapak Ibu, masalah khilafah Islamiyah yang akan dijanjikan pasti muncul dalam surat An-Nur ayat 55, dan kita dalam hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih menurut Syekh Ahmad Syakir,
Kita ada di fase keempat. Fase keempat ini pun akan berakhir. Kita akan menuju ke fase penutup. Fase khilafah ala min nubuwah. Ketahuilah, dekat sekali waktunya. Khilafah Islamiyah pasti, dan tempatnya dijanjikan di Palestina. Masya Allah, tempatnya dijanjikan di Palestina. Jadi kalau kita bertanya sekarang, kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Kenapa kita harus ikut berjuang bersama Palestina? Walaupun badan kita di sini, tetapi hati kita bersama mereka, fikiran kita dengan mereka, ruh dan jiwa kita insya Allah menyatu dengan mereka. Pencarian kita di sini, bahagian untuk perjuangan di sana. Ini adalah tekad kita. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan berikutnya tentang Palestina ini? Di samping dia menjadi negeri khilafah di akhir zaman, Nabi mengatakan orang-orang terbaik di akhir zaman akan bergabung ke Palestina. Yang ketiga, Palestina akan menjadi tempat hijrah terbaik di muka bumi ini. Masya Allah. Kalau sudah tegak khilafah, barulah berbondong-bondong orang-orang beriman di muka bumi datang ke Palestina, hijrah di sana. Palestina sekarang kaum muslimin, penduduknya asli itu tidak seberapa yang masih tinggal di sana. 78% tanah Palestina sudah dicaplok dan dijajah oleh Israel. Israel sekarang ini orang-orang Yahudi yang nggak punya tempat di mana-mana, berduyun-duyun sekarang datang ke Palestina. Sementara orang Palestina meninggalkan negeri-negeri mereka, belasan juta jumlahnya. Yang tersisa hanya 6 juta kurang, 6 juta setengah kurang. Sementara orang Yahudi sudah di atas itu. Nanti akan penuh kembali. Siapa yang memenuhkannya? Orang-orang beriman yang berdatangan seluruh dunia. Dan itu waktunya dekat sekali insyaallah ta'ala. Takbir! Siapa yang mengatakan dekat? Intelijen Amerika Serikat, CIA, mereka yang mengatakan. Intelijen Rusia, KGB Rusia, mereka yang menyatakan. NIC yang digelar di acaranya di Amerika, 15 intelijen dengan negara besar dunia berpadu dan bersatu, mereka merumuskan siapa pemimpin dunia masa yang akan datang. Hampir bulat suara mereka mengatakan khilafah Islamiyah. Dan mereka membaca ayat pasti, mereka membaca hadis pasti, karena Allah sendiri mengumumkan Yahudi Nasrani itu benar-benar percaya kepada engkau hai Muhammad, benar-benar beriman kepada engkau hai Muhammad. Hanya kedengkian mereka lah yang menjadikan mereka tidak mau menyatakan keislaman. Mereka baca ayat, mereka baca hadis Nabi, dan mereka dapat meyakinkan diri mereka bahwa ke depan pemimpin dunia akan kembali di tangan khilafah Islamiyah, tempatnya di Palestina. Umranul Quds, kharabu Yathrib. Makmurnya Al-Quds kembali. Makmurnya Al-Quds kembali. Makmur dalam artian apa? Al-Quds dibebaskan, khilafah Islamiyah diumumkan di sana, kemudian mulai kekuatan umat menyatu di sana. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat itu Madinah mengalami kekacauan. Madinah Al-Munawwarah mengalami keributan, mengalami kekisruhan dan pembunuhan. Dan Rasulullah berkata selanjutnya, kemudian kamu akan melaksanakan perang besar yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Malhamah Al-Kubra itu letaknya di Syria, tepatnya di Damaskus. Malhamah Al-Kubra berarti setelah tegak khilafah Islamiyah baru Malhamah Kubra. Rasul mengatakan dalam Malhamah Al-Kubra itu orang-orang Rum ada di bawah 80 bendera. Tiap satu bendera ada 12.000 pasukan-pasukan terlatih dengan pedang-pedang, kemampuan berpedang, kemampuan memanah, kemampuan menombak, dan kemampuan bela diri mereka dalam perang yang luar biasa. Belum pernah ada generasi sebelumnya sehebat mereka, tapi mereka dikalahkan oleh umat Islam ketika itu. Masya Allah.